dari kelompok 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah manajemen operasional dengan materi manajemen persediaan. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Jinani Firdausi dengan NIM 23424000024. Yang kedua di sini ada saya sendiri, Siti Sulasmi Khalifah dengan NIM 23424000004. Selanjutnya yang ketiga ada Novia Dwi Afrilianti dengan NIM 23424000019. Selanjutnya di sini untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Persediaan memiliki peran yang sangat penting dalam operasi bisnis dan juga dalam dunia usaha. Persediaan ini juga berasal dari kebutuhan untuk mengelola persediaan atau stok barang dengan efisiensi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sistem manajemen persediaan juga dapat menyelesaikan tingkat paling ekonomis tanpa adanya potensi risiko pada perusahaan. Pada kesimpulannya, persediaan memiliki peran yang sangat penting untuk memecahkan masalah dalam operasi bisnis dan dunia usaha. Nah, teman-teman, tahu gak sih apa itu manajemen persediaan? Manajemen persediaan adalah suatu komponen utama yang ada pada internal perusahaan, di mana nantinya akan membuat persediaan lebih memaksimalkan dan meminimumkan jalannya suatu produksi di perusahaan. Menurut Heiser dan Render tahun 2014 nomor 512, tujuan manajemen persediaan adalah memastikan keseimbangan untuk menentukan investasi persediaan pelayanan bagi pelanggan. Persediaan juga merupakan bagian aktif dalam operasi perusahaan dagang, perusahaan industri, serta perusahaan jasa. Persediaan juga mempunyai keterikatan, kesamaan, dan mempunyai peran penting dalam perusahaan. Adapun jenis-jenis persediaan yang perlu kalian ketahui untuk pengendalian persediaan itu lebih baik. Ada 5 jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material stock. Persediaan bahan baku ialah persediaan yang terdiri dari bahan mentah atau bahan dasar yang digunakan dalam produksi untuk menghasilkan produk jadi. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan atau purchase parts components. Persediaan ini adalah jenis persediaan yang terdiri dari komponen atau bagian yang dibeli dari pihak luar perusahaan yang memasok sesuatu ke dalam perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan produk jadi. Yang ketiga, persediaan bahan bantu atau penolong atau supply stock. Bentuk dari persediaan ini terdiri dari bahan atau barang yang digunakan untuk mendukung pengoperasian pada perusahaan tetapi tidak terlibat langsung dalam produksi produk jadi. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi atau work in process. Persediaan ini adalah jenis persediaan yang mana terdiri dari produk yang sedang dalam proses produksi dan masih memerlukan tahapan lagi. Yang kelima, persediaan barang jadi atau finished good stock. Persediaan barang jadi adalah yang mana persediaannya terdiri dari produk-produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk digunakan. Selanjutnya, fungsi-fungsi dan tujuan persediaan. Yang pertama, persediaan fluktuasi atau fluctuation stock. Jenis persediaan ini yang membantu perusahaan untuk menjaga ketersediaan produk di saat permintaan yang tiba-tiba naik dan juga menjaga kestabilan dalam produksi. Yang kedua, persediaan antisipasi atau anticipation stock. Persediaan
yang mengantisipasi serta mengatasi kebutuhan yang memperkira-kirakan produksi yang akan datang. Yang ketiga, persediaan ukuran lot atau lot size inventory. Persediaan ini berkaitan dengan pembelian atau produksi dalam jumlah tertentu yang muncul karena alasan sesuai dengan ukuran tingkat ekonomi pelanggan. Yang keempat ialah jenis persediaan jalur pipa atau pipeline inventory. Persediaan jalur pipa ini terkait dengan barang yang sedang dalam perjalanan dari pemasok perusahaan atau dari perusahaan ke pelanggan. Untuk selanjutnya ialah pengendalian persediaan yang akan dibahas oleh rekan saya. Pengendalian persediaan adalah proses pengelolaan dan pengawasan terhadap persediaan barang atau bahan dalam suatu perusahaan. Pengendalian persediaan pada dasarnya bertujuan untuk menghindari dua situasi yang tidak diinginkan oleh perusahaan, di mana jika persediaan berlebihan dan juga kekurangan dalam persediaan yang berlebihan akan berdampak dan juga dapat menyebabkan biaya penyimpanan yang tinggi, resiko atau kerusakan serta pemborosan sumber daya perusahaan. Di sisi lain, kekurangan persediaan dapat menyebabkan keterbatasan yang tidak mampu memenuhi permintaan pelanggan. Baik, selanjutnya di sini ada model-model persediaan. Model-model persediaan adalah representasi atau statistik dari bagaimana persediaan atau investor diatur, dihitung, dan dikelola dalam suatu sistem atau organisasi. Ada beberapa model persediaan yang dipakai dalam perusahaan, di antaranya ada 3. Yang pertama ada model kuantitas pesanan ekonomi atau bisa disebut economic order quantity dasar. Adalah salah satu model persediaan yang digunakan untuk menghitung jumlah pemesanan minimal yang harus dibuat pada setiap siklus pemesanan. Tujuan untuk memperhitungkan biaya persediaan. Nah, yang kedua ada model kuantitas pesanan. Model kuantitas pesanan produksi atau bisa disebut production order quantity adalah salah satu model persediaan yang digunakan untuk menghitung jumlah pemesanan produksi optimal yang harus dilakukan untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan efisien. Nah, juga ada model diskon kuantitas. Model diskon kuantitas atau bisa disebut quantity discount model adalah salah satu model persediaan yang digunakan untuk mengoptimalkan jumlah pemesanan dan biaya persediaan dengan mempertimbangkan adanya diskon harga berdasarkan kuantitas pemesanan. Selanjutnya di sini ada biaya persediaan. Biaya persediaan ini mencakup pada total biaya yang terkait dengan memiliki dan menjaga persediaan barang atau bahan dalam suatu bisnis. Nah, biaya persediaan mencakup berbagai faktor unit biaya, diantaranya ada 6. Yang pertama ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan ini mencakup biaya administratif yang mana terkait dengan proses-proses pemesanan serta komunikasi dengan pemasok dan biaya pemrosesan pembayaran. Yang kedua ada biaya pembelian. Biaya pembelian ini mencakup harga pembelian barang atau bahan dari pemasok. Biaya pembelian ini juga termasuk diskon pembelian, biaya pengiriman, dan biaya lain terkait dengan penggunaan barang. Nah, yang ketiga ada pengangkutan biaya. Biaya pengangkutan ini merujuk pada biaya yang terkait dengan transportasi atau pengiriman persediaan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Yang keempat ada biaya penyusutan. Biaya penyusutan ialah jika persediaan memiliki masa pakai terbatas atau mudah rusak. Biaya penyusutan harus lebih dipertimbangkan karena hal ini mencakup kerugian yang mana disebabkan oleh kerusakan, pemborosan, atau kekadaluarsaan persediaan. Yang kelima ada biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang timbul akibat ketidaksesuaian dan ketidakpuasan terhadap standar kualitas yang ditetapkan dalam
dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, yang keenam ada biaya kehabisan stok. Biaya kehabisan stok ini juga dikenal sebagai biaya kekurangan persediaan atau biaya kekosongan. Merujuk pada biaya yang timbul akibat tidak persediaan yang mencukupi di mana untuk memenuhi permintaan pelanggan atau kebutuhan secara operasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait klasifikasi biaya. Apa sih klasifikasi biaya? Klasifikasi biaya adalah proses mengelompokkan atau mengategorikan berbagai jenis biaya sesuai karakteristik tertentu. Itu dilakukan dalam suatu organisasi atau satu perusahaan. Nah, tujuannya apa? Agar kita mudah untuk memahami dan menganalisis serta mengelola biaya-biaya tersebut. Terdapat beberapa jenis klasifikasi biaya, di antaranya biaya tetap, di mana biaya ini jumlahnya tidak berubah-ubah atau relatif tidak bisa berubah. Contohnya seperti sewa gedung, gaji karyawan, serta bermacam biaya lainnya. Yang kedua, terdapat biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualannya. Nah, biaya ini terkait langsung dengan peningkatan aktivitas di perusahaan. Yang ketiga adalah biaya campuran. Biaya campuran adalah jenis biaya yang terdiri dari elemen biaya tetap dan biaya variabel. Jadi biaya campuran ini gabungan dari biaya variabel dan biaya tetap. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan. Yang pertama, permintaan pelanggan, di mana tingkat permintaan pelanggan ini menjadi faktor penting dalam menentukan besar kecilnya persediaan bahan baku atau bahan penolong. Yang kedua, lead time pemasok. Lead time pemasok adalah waktu yang diperlukan dari saat pemesanan bahan baku atau bahan penolong hingga tiba di perusahaan. Lead time pemasok ini relatif singkat. Perusahaan dapat menjaga persediaan bahan baku atau bahan penolong dalam jumlah yang lebih sedikit. Namun, jika lead time pemasok ini cukup lama, perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan untuk memiliki persediaan yang lebih besar guna menghindari kehabisan stok. Yang ketiga, tingkat kepercayaan terhadap pemasok. Tingkat kepercayaan terhadap pemasok juga mempengaruhi terhadap besar kecilnya persediaan bahan baku atau bahan penolong. Jika perusahaan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemasok dalam hal keandalan dan ketetapan pengiriman, perusahaan dapat menjaga persediaan yang lebih kecil. Namun, jika terdapat keraguan terhadap kinerja pemasok, maka perusahaan mungkin cenderung memiliki persediaan yang lebih besar sehingga sebagai cadangan. Yang keempat, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini termasuk dalam pertimbangan ketika perusahaan menentukan besar kecilnya persediaan bahan baku atau bahan penolong. Nah, semakin besar persediaan yang disimpan, juga akan semakin tinggi biaya penyimpanan yang harus ditanggung. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan biaya penyimpanan dalam memutuskan seberapa besar sih persediaan yang harus dijaga agar tetap efisien. Yang kelima, terdapat tingkat risiko pasokan. Risiko pasokan ini sama hanya seperti pertumbuhan harga bahan baku atau bahan penolong. Kekurangan pasokan atau gangguan dalam rantai pasokan juga berperan dalam menentukan persediaan yang harus dijaga. Nah, jika risiko pasokan ini tinggi, perusahaan mungkin perlu memiliki persediaan yang lebih besar untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Selanjutnya, penentuan jumlah persediaan. Penentuan jumlah persediaan ini adalah proses strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan jumlah optimal barang atau produk yang harus diadakan atau disimpan dalam persediaan pada suatu waktu tertentu. Nah, tujuan dari manajemen persediaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup stok untuk memenuhi permintaan pelanggan, serta menghindari kekurangan persediaan yang dapat menyebabkan kerugian penjualan. Dan maka dari itu diperlukan adanya pertimbangan yang digunakan dalam menentukan jumlah persediaan yang stabil agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar.
diharapkan perusahaan itu sendiri. Terdapat beberapa hal yang diperhatikan dalam menentukan jumlah persediaan. Di antaranya melakukan pertimbangan khusus. Nah, melakukan pertimbangan khusus ini adalah faktor-faktor atau aspek-aspek yang tertentu di mana itu perlu adanya pertimbangan atau prioritas dalam mengambil keputusan atau juga bisa dalam suatu situasi tertentu. Nah, hal ini merupakan bentuk pertimbangan yang unik dan spesifik yang tidak selalu relevan atau berlaku untuk setiap situasi, tetapi sangat penting untuk mempertimbangkan dalam konteks tertentu. Yang kedua, menjaga persediaan dalam kondisi stabil. Menjaga persediaan dalam kondisi stabil itu berarti menjaga tingkat stok atau barang-barang yang tersedia pada tingkat yang ditargetkan oleh perusahaan. Yang ketiga, menghadapi ketidakpastian permintaan. Menghadapi ketidakpastian permintaan ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi ketika permintaan pelanggan untuk produk atau layanan tidak stabil atau sulit diprediksi dengan tepat. Yang keempat, prosedur pengadaan barang. Prosedur pengadaan barang ialah serangkaian langkah atau tahapan yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengatur dan mengelola proses pembelian atau pengadaan barang. Yang kelima, pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan ini adalah proses dokumentasi pengarsipan informasi yang terkait dengan jumlah, jenis, dan nilai barang atau produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi pada suatu waktu tertentu. Pencatatan persediaan ini juga bertujuan untuk melacak secara akurat dan sistematis informasi terkait persediaan agar perusahaan itu dapat mengelola stok dengan lebih efisien dan memantau pergerakan persediaan serta memahami nilai dan posisi persediaan pada setiap periode tertentu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang dapat kami berikan dari video kali ini, manajemen persediaan adalah salah satu komponen utama yang ada pada perusahaan, yang tujuannya untuk memastikan keseimbangan. Adapun jenis-jenis persediaan, fungsi dan tujuan persediaan, pengendalian persediaan, model-model persediaan, biaya persediaan, klarifikasi biaya, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan terakhir, penentuan jumlah persediaan.